Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringo Ramadhani, yang ini 200-119. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dengan judul khusus perhitungan volume selaris kusmetik untuk memperbaiki pembusukan pada sumber X 8E, lapangannya di PT Bukit Api Persada. Jadi itu ada outline. Oke, kita masuk ke outline. Yang pertama itu adalah latar belakang, tujuan khusus, tinjauan teori, metodologi, hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuk ke latar belakang. Penyemanan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian migas migas. Salah satu faktornya yaitu penyelesaian sumur. Dalam penyelesaian sumur, bagaimana mendapatkan hasil penyemanan yang memuaskan. Dapat dikatakan bahwa penyemanan utama yang efektif adalah titik balik dari sebuah keberhasilan operasi hingga sumur tersebut dapat diproduksikan tanpa masalah. Penyemayan pada sumur pemboran ini adalah salah satu proses pencampuran dan pendesakan bubuk semen melalui casing sehingga mengalir melewati anulus masuk ke belakang casing sehingga casing terikat. Penyemayan merupakan faktor yang paling penting dalam operasi pemboran sehingga dapat mereduksi kemungkinan permasalahan secara mekanis waktu melakukan pemboran pada trayek selanjutnya. Dan ini itu ada tujuan khusus. Tujuan khusus ini yang pertama mengetahui proses perhitungan volume squeeze mating. Yang kedua mengetahui proses perhitungan volume slurry cement. Yang ketiga yaitu mengetahui hasil dari perencanaan squeeze mating. Kita masuk ke tinjauan teori. Penyemanan pada sumur pemboran ini adalah salah satu proses pencampuran dan berdasarkan bubuk semen melalui casing sehingga mengalir melewati anulus di belakang casing sehingga casing terikat ke formasi. Pada umumnya tujuan untuk melekatkan casing pada dinding lubang bor, melindungi casing dari masalah-masalah seperti mekanis pemboran berlangsung, melindungi casing dari fluid formasi yang bersifat korosi, dan memisahkan zona yang lain di belakang casing. Penyemanan ini dibagi menjadi dua, ada secondary cementing dan primary cementing. Kita masuk primary cementing, dalam penyemanan pertama kali yang dilakukan, maka casing dimasukkan ke dalam sumur. Dalam penyemanan primary cementing ini, penyemanan casing pada dinding lubang sumur dipengaruhi oleh jenis casing yang akan disemen. Yang kedua yaitu ada secondary cementing. Setelah dilakukan primary cementing, maka dapat melakukan pengecekan keberhasilan suatu semen dengan menggunakan semen bond lock dan variable density lock. Sehingga dapat mengetahui sempurna atau tidaknya terdapat kerusakan pada primary cementing. Secondary cementing juga dilakukan apabila gagal mendapatkan zona produksi yang dikorporasi atau ditutup. Penyemanan kurang baik yang mengakibatkan operasi pemboran tidak berjalan lancar. Nah, secondary cementing ini dibagi menjadi tiga. Ada squeeze cementing, press cementing, dan plug cementing. Plug break cementing. Squeeze cementing adalah proses penyemanan dengan penerapan tekanan hidrolik untuk memasakkan atau menekan bubuk semen masuk ke dalam rongga formasi terhadap zona berpori. Jadi squeeze cementing ini adalah jenis penyemanan perbaikan untuk bawah yang paling umum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan segel antara casing dan formasi. Yang kedua yaitu ada rescementing. Rescementing dilakukan untuk menyempurnakan primary cement yang gagal dan untuk memperluas pelingkuran basic di atas top semen. Dan yang ketiga yaitu plug back cementing. Plug back cementing digunakan untuk menutup permanen sumur atau meninggalkan sumur. Plug back cementing juga dilakukan untuk menutup zona air di bawah zona minyak agar water oil ratio pada overflow compression. Ini kita masuk ke metodologi. Pendahuluannya itu menambah wawasan serta pengetahuan bagi mahasiswa yang menginginkan dan tetap berupa teori yang sesuai dengan tema yang diambil dalam pengumpulan datanya yaitu sumber data diambil dari observasi atau survei lapangan dari berbagai literatur dan termasuk ke pengolahan data. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan di sebelah kanan ini ada gambar diagram alir dari mulai pendahuluan, pengumpulan data, pengolahan data, hasil pengujian, kesimpulan, selesai.
Oke, selanjutnya itu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada gambar web profile. Di gambar tersebut yang paling atas ini eh, ada wellhead atau rangkaian BOP. Tujuannya untuk menekan suatu fluida masuk ke dalam casing atau ke dalam zona formasi. Di kedalaman 34,5 meter ini menggunakan casing 20 inci dengan berat 94 pounds per feet. Lanjut ke bawah di kedalaman 316,5 meter ini kita menggunakan 13,38 inci casing dengan berat 54,5 pounds per feet. Lanjut, selanjutnya itu di sini ada top of semen atau semen yang sudah semen semen yang berada di sumur rangkaian sumur ini bukan bagian utama untuk penyemanan cementing, cuma bagian top semen di sumur di rangkaian sumur. Lalu di sini ada top office, yaitu top office dengan 4 join 5 5 inci, 4 join 5 inci, heavy bag, drill pipe, dan bit POC. Lanjut ke bawah, yaitu ada di kedalaman 1328,0 meter. Di sini menggunakan 9,58 inci casing dengan berat 38 hingga 43,5 pounds per feet. Lalu turun ke bawah yaitu ada production casing di sini dengan kedalaman 1681,11 meter dengan kedalaman dengan berat 26 pounds per feet. Setelah casing production diturunkan, yaitu setelah casing production diturunkan, barulah kita pasang packer di kedalaman 1408,78 meter agar tujuannya agar zona zona luar formasi ini tidak masuk dalam zona dalam formasi. Nah, setelah kita setelah kita pasang setelah kita turunkan casing production 7 diameter 7 inci ini kita perforasi di kedalaman 1454,0 hingga 1460 meter. Selanjutnya yaitu di mana sih letak penyemanan letak penyemanan cementing pada sumur tersebut. Nah, jadi letak penyemanan pada sumur tersebut, proses penyemenannya ini dilakukan pada production casing 7 inci ini dengan semen sari masuk dari atas turun ke bawah melalui anulus, melalui tubing 27/8 inci 27/8 inci menuju interval operasi target. Jadi dari atas menggunakan tubing 27/8 inci dimasukkan semen sari menuju ke zona formasi. Lalu semen sari ini dipompakan melalui dari atas menuju zona formasi ini menuju interval target utama atau target perforasinya. Kemudian selari yang sudah masuk ke dalam zona formasi ditekan agar masuk melalui perforasi untuk menutup lubang-lubang agar uh, agar memperbaiki semen bonding. Jadi semen slurry ini setelah kita masuk ke dalam zona formasi ini ditekan agar semen slurry ini masuk ke lubang perforasi untuk menutup belakang casing agar memperbaiki semen bonding di perforasi 1454 ini. Tetapi data yang saya dapat itu ada 2 kali interval perforasi. Interval perforasi data yang saya dapat itu menggunakan dengan kedalaman 1394 hingga 1396 meter kedalaman perforasinya, yaitu untuk
memungkinkan menutup ketika kemungkinan apa kemungkinan mengalami mengalami eh, celah atau channeling di perforasi kedalaman 1396 hingga 1394, 1394 hingga 1396. Oke, lanjut kita masuk ke data sumur. Di sini data sumur yang saya dapat yaitu dengan kedalaman 1682 meter. 1682 meter dengan menggunakan casing 9, 5 per 8 inci dan casing 7 inci. Lalu terdapat tubing 2 7 per 8 inci dan drill pipe 2 7 per 8 inci serta 3 1 per 2 inci. Lalu di data perforation 12 shoot per foot di kedalaman 1394 sampai 1396. Nah, di sini perforasi yang saya dapat data data perforasi yang saya dapat itu 1394 hingga 1396. Nah, ini uh, perforasi ketika semen sehari menutup kemungkinan terjadinya channeling atau celah pada zona formasi di perforasi kedalaman sekian. Lalu masuk ke bottom hole static temperature. Di sini dengan total 100 dengan derajat 195 derajat Fahrenheit dan menggunakan 80 sak semen. Kita masuk ke volume kalkulasi atau calculation perhitungan volume di dalam casing. Ketika tubing dikeluarkan, casing capacity 7 inci ini punya interval 0,2148 feet kubik dikalikan dengan ini panjang interval semennya, panjang interval casingnya yaitu 73,62 meter. Nah, jadi hasilnya 51,89 feet kubik. Jadi ada volume squeeze-nya itu menggunakan 8 barrel. Volume squeeze-nya 8 barrel. Lalu setelah menghitungkan volume squeeze 8 barrel, nanti kita bakalan dapat menentukan hasil dari total volume tersebut. Setelahnya itu ada ketika tubing dimasukkan, ketika tubing dimasukkan, jumlah dan interval casingnya itu ketika terlanjut ketika tubing dimasukkan, ketika tubing atau drill pipe ini dimasukkan ke dalam casing, volume yang tersedia tidak lagi sama atau berbeda dengan volume casing secara penuh. Uh, kita kita harus menghitung atau harus mencari volume anulus berdasarkan kombinasi diameter casing, tubing dan drill pipe. Karena setiap 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 kombinasi itu memiliki luas penampang yang berbeda, maka kapasitasnya juga berbeda. Jadi ketika tubing masuk, jadi kita harus mencari kombinasi antara casing, tubing dan drill pipe, mencari kombinasi perhitungannya. Lanjut ke data yang di kanan, yaitu ada slurry height. Ini tinggi semen selari, tinggi bubur semen, yaitu 145,80 meter atau sama persis satu sepadan yang ekuivalen dengan 17,24 barrel. Jadi itu ada waterhead. Waterhead di sini memiliki 3 interval dengan jumlah total 105,92 meter dan memiliki jumlah volume sebesar 20 barrel. Kemudian ada water behind. Water behind ini cuma 2 interval, tetapi hanya memiliki totalnya sama 105,92 meter, tetapi
jumlah volume jumlah volumenya beda. Di sini 1,74 barrel. Selanjutnya yaitu data semestari calculation, material required, dan total material. Ini data selari, perhitungan perhitungan data perhitungan selarinya ini kita tidak tidak menambahkan semen tambahan atau penambahan semen atau apapun itu ke dalam kalkulasi semen ini, makanya di sini tulis 0 sak dan jumlah semen yang dibutuhkan itu 80 sak dengan volume semennya 96,8 kubik. Dengan berat berat dan dengan berat 15,80 ons per galon dan yieldnya 1,21 kubik per sak. Di sini kita menggunakan air 3,11 galon per second. Ini air murni galon per second, 3,11 air murni tanpa pencampuran apapun dengan total 5,9 barrel. Dan setelah kita campur air dengan aditif-aditif lain yaitu sebanyak 5,48 galon per second dengan total 10,4 barrel. Biasanya itu ada material required dan total material required. Material required di sini kita menggunakan semen kelas G dengan total 80 ton. Semen kelas G dengan total 80 ton. Selanjutnya itu ada dispersan. Di sini BAD 14L ini dispersan bahan dispersan dengan konsentrasinya 0,050 galon per second dengan total 4 galon. Di sini itu ada di sini low temperature retarder. Ini di tipe retarder dengan konsentrasi 0,090 galon per second dengan total 7,20 galon. Selanjutnya yang ketiga itu ini ada fluid loss agent, material fluid loss agent dengan konsentrasinya 1000 galon per second dengan total 80 galon. Selanjutnya itu ada di sini BAG 17L itu material gas block agent, gas block aditif, gas block aditif. Di sini dengan konsentrasi 1200 galon per second dengan total 96,00 galon. Yang terakhir yaitu ada antifoam. Sini BAF 26 ini adalah material antifoam dengan konsentrasi 0,30 galon per second dengan total 2,40 galon. Nah, di sini total material required-nya itu hampir mirip-mirip dengan material required di atas. Total material yang dibutuhkan dan ini total material yang dibutuhkan dan ini total material yang sama sih, semuanya dua-duanya total material yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya perhitungan pada penyemanan. Perhitungan volume selari dan diameter open hole kuadrat. Oke. Perhitungan volume selari dan diameter open hole kuadrat. Jadi kita menggunakan perhitungan volume selari. Perhitungan volume selari ini pada perhitungan diameter open hole kuadrat dibagi dengan 1029,4 dikali dengan panjang diameter semen, panjang diameter casing. Oke, data yang di sini nah, di sini diameter open hole kuadrat dibagi dengan 1029,4 dikali dengan panjang interval casing. Nah, karena data selari semen saya sudah ada pada data, nah, jadi di sini diameter open hole kuadrat ini saya tidak di data yang saya dapat itu tidak ada nilai diameter open hole kuadrat. Maka yang harus saya lakukan dulu di sini mencari diameter open hole kuadrat dulu. Di sini dengan rumus, nah, di sebelah kanan rumus diameter open hole kuadrat yaitu volume selari semen. Nih, volume selari semen ini sudah ada pada data dikalikan dengan 1029,4 dibagi dengan panjang interval casing. Jadi hasilnya 17,24 dikali 1029,4 dibagi 241,54. Nah, hasil 241,54 ini hasil konversi dari meter ke feet. Yang sebelumnya itu 73,64 meter dengan
jumlah nih 73,62 meter dibagi dikonversikan menjadi feet itu jumlahnya 241,54 feet dengan jumlah 73,45 inci kuadrat. Nah, jadi diameter hole kuadrat ini dapat nilai 8,57 inci ini akar dari 73,45 hasil dari akar dari 73,45. Jadi diameter open hole kuadratnya yaitu 8,57 kuadrat. Nah, di sini untuk mencari semen selari yaitu menggunakan data diameter open hole kuadrat dibagi dengan 1029,4 dikalikan dengan hasil konversi dari panjang interval konversi dari meter ke feet sama dengan hasilnya 17,24 meter. Selanjutnya yaitu ada perhitungan pada penyemanan. Perhitungan semen. Perhitungan semen ini menggunakan eh, perhitungan volume semen dikali dengan 5,615. Ini adalah angka yang sudah konstan dalam perhitungan penyemanan. Dibagi dengan yield. Nah, di sini volume volume semennya volume semen ini itu ini 17,24 barrel 17,24 barrel dikali dengan 5,615 dibagi 1,21 sama dengan hasilnya 80 sak semen yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada perhitungan volume water. Di sini menggunakan sak of semen kali GPS. Kali GPS atau galon per second dibagi dengan 42 dibagi dengan 42. Ini nilai yang sudah konstan dalam perhitungan volume water. Hasilnya yaitu 80 dikali 80 ini jumlah semen dikalikan dengan jumlah water, jumlah galon per second yaitu 3,11 galon per second dibagi dengan 42. Jadi hasilnya 5,9 barrel. Maka volume water yang dibutuhkan ya, di sini itu adalah 5,9 barrel. Selanjutnya yaitu perhitungan mixing water. Di sini perhitungan mixing water ini menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan volume water, namun yang membedakan di galon per secondnya ini bukan memakai nilai dari atau hasil jumlah dari water enggak. Di sini pakai mixing water. Jadi sakop semen dikali GPS 1 galon per second dibagi 42 sama dengan 80 dikali 5,48. Ini adalah total nilai mixing water dibagi mixing water itu air yang sudah dicampur dengan aditif lain. Jadi hasilnya 5,48 dibagi dengan 42 sama dengan 10,4 barrel. Jadi hasil dari mixing water ini sama dengan 10,4 barrel. Selanjutnya itu perhitungan volume ruang squeeze. Perhitungan squeeze, volume squeeze-nya di sini menggunakan 8 barrel. Lalu kita konversikan dari barrel ke cube. Yaitu volume squeeze-nya 8 dikali 5,615. Jadi hasilnya 44,91 feet kubik. Sini 8 barrel dikonversikan menjadi feet kubik yaitu 44,91 feet kubik. Nah, perhitungan volume ruang squeeze yaitu tinggal volume total 51,89. Ini hasil dari perhitungan panjang interval casing 0,1276 seperti ini. Nah, ini interval casing 0,2148 feet kubik dikalikan dengan hasil konversi dari 73,62 meter ke feet yaitu 241,5 feet. Nah, jadi hasilnya yaitu 51,89. Di sini hasil 51,89 hasil perhitungan dari eh, panjang interval casing.
dikali dengan panjang hasil konversi dari panjang interval casing, hasilnya yaitu 51,89, ditambahkan dengan volume squeeze 44,91, jadi mendapatkan volume total 96,80 feet kubik. Nah, di sini perhitungan tinggi selari. Perhitungan tinggi selarinya yaitu menggunakan volume dibagi dengan eh, interval casing. Bagian interval dari interval, lalu hasilnya 96, volume dari squeeze tersebut yaitu 96,80 feet kubik ya. Di sini volume squeeze 96,80 feet kubik dibagi dengan interval 0,2002 0,2022, hasilnya yaitu 478,7 feet. Lalu kita konversikan dari hitungan feet dari satuan feet ke meter. Kita konversikan 478,7 feet ini dibagi dengan 3,28084. Ini nilai nilai konversi untuk satuan feet ke meter. Jadi hasilnya 145,9 meter. Nah, namun bentar kita balik ke data. Nah, namun di sini tinggi selari yang ada pada data saya itu 145,88 meter. Maka saya hanya mengambil data yang mendekati dengan hasil perhitungan yang mendekati dengan data yang saya dapat. Jadi 0,2 itu adalah interval dari tubing 2,78 casing 7 inci yang ini. Oke, ya, selanjutnya yaitu ada formulasi semen selari. Di sini seperti yang kita jelaskan yang tadi di kalkulasi semen sehari, perhitungan semen sehari, yaitu material yang kita gunakan adalah semen kelas G, itu 80 sak, dispersan dengan kode BAD 14L ini dengan konsentrasi 0,50 galon per second dengan total 4 galon, dan kode BAR 18L ini adalah low temperature retarder dengan konsentrasi 0,090 galon per second dengan total 7,20 galon. Jadi itu material dengan kode BAL 22L ini adalah fluid loss agent dengan konsentrasi 1000 galon per second dengan total 80 galon. Jadi, selanjutnya itu yang ketiga, yang keempat, yang kelima itu ada kode BAG 17L ini adalah gas blok additif dengan konsentrasi 1200 galon per second dengan total 96 galon. Jadi yang terakhir yaitu kode BAF 26L yaitu anti foam. Ini material anti foam dengan konsentrasi 0,030 galon per second dengan total 2,40 galon. Selanjutnya itu kita masuk ke hasil perhitungan squeeze melting. Di parameter ini jumlah semen kelas G-nya yaitu 80 sak, jumlah yield-nya itu 1,21 feet kubik per sak, jumlah volume seharinya 96,80 feet kubik, volume semen seharinya itu 17,24. Nah, 17,24 ini sebenarnya hasil konversi dari satuan feet ke barrel itu 96,80 dikonversikan menjadi barrel yaitu totalnya 17,24 barrel. Jadi volume semen selari ini 96,80 namun dikonversikan menjadi satuan barrel yaitu 17,24 barrel. Selanjutnya itu ada squeeze volume. Squeeze volumenya di sini 8 barrel dengan tinggi selarinya 145,88 meter, waterhead-nya yaitu 105,92 meter, total waterhead ini 105,92 meter, dan volume waterhead-nya 20 barrel. Sini water behind-nya dengan volume 1,74 barrel, dengan density selarinya 15,80 pounds per galon. Sini air atau air water mix-nya yaitu ke 5,9 barrel dengan total mixingnya, total mix fluid-nya 10,4 barrel.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dari tugas akhir ini, yang pertama yaitu nilai volume squeeze venting adalah 80 barrel. Untuk menentukan nilai volume squeeze, yaitu menggunakan perhitungan 51,89 feet kubik, yaitu volume ruang casing saat tubing dikeluarkan, ditambahkan dengan nilai 44,9 feet kubik. Itu nilai volume squeeze. Nilai volume squeeze 44,91 dikonversikan hasil konversi dari 8 barrel dikali 5,615 hasilnya 41 feet kubik. Jadi 51 ditambah 89 51,89 ditambah 44,91 sama dengan hasilnya 96,80 feet kubik. Yang kedua yaitu proses perhitungan volume slurry semen. Di sini uh, kita mencari diameter open hole dibagi 1029. Nah, singkatnya nilai 241,54 yaitu hasil konversi dari nilai meter ke feet, yaitu 73 meter, 73,62 meter dikalikan dengan 3,28084. Ini adalah nilai dari konversi, hasil nilai dari konversi feet, meter ke feet. Jadi dikali, kalau misalnya nyari feet ke meter, yaitu dibagi 3,28084. Jadi hasilnya 241. 241. Oh, ini ada kesalahan saya menulis. 241,54 feet. Dan nilai diameter open hole kuadratnya ini telah dapat hasil konversi 2441,54 data, maka mencari diameter open hole kuadrat, sehingga diameter open hole kuadrat ini hasilnya 8,57 inch. Hasilnya data mencari diameter open hole kuadrat dengan hasil 8,57 inch dari akar 73,60 inci, 48 meter. Maka hasil dari perhitungan volume slurry ialah 17,24 meter. Perencanaan squeeze melting. Yang ketiga yaitu perencanaan squeeze melting menggunakan 80 sak semen kelas G untuk menghasilkan 17,24 barrel slurry dengan densitas 15,80 pounds per galon. Volume tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan ruang yang telah dihitung dalam program. Sedangkan displacement digunakan untuk membantu menempatkan slurry pada zona yang telah ditentukan. Di sini daftar pustaka yang saya ambil untuk pengerjaan laporan dan PowerPoint saya, beberapa referensi yang saya dapat. Oke, sekian dan terima kasih. Presentasi tugas akhir dengan judul proses perhitungan volume slurry squeeze melting untuk memperbaiki bonding semen pada sumber X 8Y. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.